Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Dea Apriani dari kelas SIC dengan NIM 241031077. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai CRM model C CCPQ, yaitu di sini saya di sini saya ada sebagai konsultan CRM yang diminta oleh sebuah perusahaan untuk menganalisis profitabilitas pelanggan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, ini adalah data. Data ini data pelanggan bernama Budi telah melakukan transaksi sebagai berikut dalam satu kuartal. Yang pertama itu membeli produk X ya sebesar 150 unit, produk Y 300 unit. Yang kedua itu merujuk dua orang temah yang masing-masing bertransaksi senilai 200.000. Yang ketiga, membuat satu ulasan positif di media sosial dengan jangkauan 500 orang, engagement rata 4% dan nilai konferensi per engagement 2.000. Yang keempat yaitu memberikan feedback produk yang menghemat biaya riset senilai 1.000. 900. Nah, data yang kedua itu biaya yang diketahui. Yang pertama, total biaya akuisisi yaitu 3 juta untuk 60 pelanggan baru. Kedua, total biaya layanan yaitu 1.200.000 untuk 60 pelanggan. Dan yang ketiga itu total biaya retensi yaitu 900.000 untuk 60 pelanggan aktif. Nah, langkah pertama itu menghitung pendapat langsung. Bisa dilihat ini dari rumusnya. Nah, em, harga kali kualitas itu produk E sama dengan 150.000 dikali 2 sama dengan 300.000. Produksi Y, produk Y yaitu 300.000 dikali 1 sama dengan 300.000. Total pendapat langsung atau P adalah besar 600.000. Langkah kedua yaitu menghitung nilai tidak langsung atau NTL yang terdiri dari 3 komponen yaitu referral, advocate, dan learning. Yang pertama itu referral, yaitu nilai ekonomis dari pelanggan baru yang datang karena rujukan pelanggan ini. Rumusnya itu R sama dengan itu jumlah referral sukses dikali rata-rata nilai transaksi per referral. R sama dengan 2 kali 200.000, berarti jumlahnya itu 400.000. Yang kedua itu advokal, yaitu nilai yang ditimbulkan dari ulasan, testimoni, atau promosi sukarela yang meningkatkan visibilitas brand. Ya, dilihat rumusnya. Langsung saja diketahui jangkauan sama dengan 500 orang, engagement rata itu 4%, nilai per engagement itu 2.000. Maka 4% kali 500 kali 2.000 sama dengan 20 kali 2.000, berarti jumlahnya itu 40.000. 40.000. Nah, yang ketiga itu learning, yaitu kontribusi tidak langsung seperti feedback yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Bisa dilihat dari rumusnya itu.
L sebenarnya itu estimasi dampak finalisasi kontribusi unit pelanggan. Dalam kasus ini, Budi memberikan feedback yang menghemat biaya riset sebesar 100.000. Maka L-nya itu 100.000. Total nilai tidak langsung adalah NTL sama dengan 400 ditambah 400 ditambah 100 sama dengan 540.000. Nah, langkah ketiga yaitu menghitung biaya pelanggan yang terdiri dari biaya akuisisi, layanan, dan rentasi. Dalam total biaya akuntansi dijumlahkan pelanggan baru. Dan itu DA itu 3.000, 3 juta dibagi 60 sama dengan 50.000. Biaya layanan bisa dilihat dari sini. Selanjutnya, biaya rentasi. Nah, total biaya pelanggan adalah 50.000 ditambah 20.000 ditambah 15.000 sama dengan 85.000. Selanjutnya itu keempat, yaitu setelah semua komponen diketahui, tiga, gunakan rumus utama CCPIC, yaitu CCPC sama dengan I tes entel min min B, yaitu CCPI sama dengan 600 ditambah 540.000 dikurang 85.000, berarti sama dengan itu 1.055.000. Nah, interpretis ini adalah nilai CPPI sebesar 1.505.000 mengindikasikan bahwa pelanggan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perusahaan karena total manfaat yang dihasilkan jauh melampaui biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, pelanggan tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai agen pemasaran, serta sumber insik bagi perusahaan. Oleh karena itu, pelanggan Budi dapat dikategorikan sebagai pelanggan bernilai tinggi yang memiliki dampak strategis terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, rekomendasi strategi. Yang pertama itu diferensi, diferensiasi tingkat layanan service stream. Nah, perusahaan perlu mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai CCPs. Budi dapat dikategorikan sebagai pelanggan platinum dan diberikan layanan prioritas seperti respon cepat dan akses eksekutif terhadap produk. Yang kedua, yaitu strategi supervi produk, itu melihat kontribusi feedback yang diberikan perusahaan dapat melibatkan Budi dalam mengembangkan produk seperti uji coba fitur baru atau survei eksklusif. Strategi ini tidak hanya meningkatkan inovasi, tetapi juga memperkuat hubungan jangkau panjang dengan pelanggan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kenapa Cahaya Dewi? Akhirnya aku bisa bicara.